Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari seorang pemuda. Sebetulnya masih cocok disebut anak-anak, namanya Samuel. Dalam pelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap pribadi, dan apa yang menghalangi kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya Tuhan berbicara kepada kita semuanya lewat berbagai hal, tapi kita yang tidak mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saudara tidak mendengar suara Tuhan, bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tapi karena ada banyak penghalang yang membuat kita tidak bisa mendengar suaranya. 1 Samuel pasal yang ketiga, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lalu Samuel pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7 menceritakan bahwa Samuel mendengar suara Tuhan. Lalu dia melapor kepada Imam Eli, karena dia berpikir Imam Eli yang memanggilnya. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya ayat yang ke-8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengarnya." Agak tragis, saudaraku. Ada seorang nabi yang senior, Imam Eli, imam besar yang biasa melayani di bait Allah. Tentu saja, posisi ataupun status sebagai imam tidak bisa dengan mudah disepelekan. Tetapi, apa yang terjadi? Saat itu, Alkitab tadi mengatakan di dalam ayat yang pertama, bahwa masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu ada sesuatu yang salah yang sedang terjadi. Sekalipun ada Imam Eli, tetapi Tuhan tidak, seolah-olah tidak mendengar apa yang dia katakan, sehingga umat tidak mendengar suara Tuhan. Kalau kita pelajari, apa yang biasanya membuat kita tidak mendengar suara Tuhan, saudaraku? Yang pertama, noise, kebisingan dunia ini, hiruk pikuk dunia ini. Itu yang membuat kita sering tidak mendengar suara Tuhan. Ketika saudara melibatkan diri dengan hiruk pikuk dunia ini, tentu saja saudara tidak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ketika apa yang dikatakan dunia ini menjadi hal yang lebih menarik bagi saudara, maka saudara tidak tertarik untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Ketika kasus mengenai Verdi Sambo lebih menarik bagi saudara dibandingkan merenungkan firman Tuhan, tentu Tuhan tidak bisa berbicara kepada saudara. Ketika sebuah informasi bagaimana menjadi cepat kaya, bagaimana menjadi orang yang ternama, itu lebih menarik bagi saudara. Saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan. Noise, kebisingan dunia ini menjauhkan kita dari suara Tuhan yang mestinya kita dengar. Yang kedua, kita kehilangan passion, kita kehilangan gairah untuk berinteraksi dengan Tuhan. Kita kehilangan gairah mendengar suara Tuhan. Kita lebih tertarik apa yang dikatakan oleh manusia yang sering sekali berkata tidak jujur. Dia berkata dia mengasihi kita, dia berkata kita orang yang penting bagi dia. Sebetulnya tidak. Itu semua hanya pemanis bibir. Dia berkata Anda hebat dan luar biasa. Benarkah Tuhan berkata begitu? Tapi kita sering sekali kita kehilangan gairah mendengar suara Tuhan karena kita lebih bergairah mendengar apa kata manusia. Tuhan berkata jangan khawatir.
Tapi manusia berkata, ini masa sulit. Kita lebih tertarik mendengar apa kata manusia. Yang ketiga, apa yang membuat kita tidak mendengar suara Tuhan? Kita tidak lagi membangun keintiman dengan Tuhan. Bukankah Tuhan berbicara kepada orang yang intim dengan Dia? Keintiman dengan Tuhan itu adalah jalan kita mendengarkan suara Tuhan. Saat kita tidak lagi memiliki waktu-waktu yang intim, tidak lagi memelihara puasa. Mungkin saudara pernah mengalami masa-masa di mana saudara sering sekali mendengar suara Tuhan. Tapi sekarang jarang, seperti tadi yang dicatat. Barangkali ini waktunya kita mengintrospeksi. Masihkah aku membangun keintiman dengan Tuhan? Ingat, Tuhan tidak perlu religion. Tuhan perlu relations. Oleh sebab itu kita perlu kembali memperbaikinya, saudaraku. Dan yang lain adalah tentu saja kita terlalu terikat dengan banyak hal. Entahkah itu kegiatan ini, kegiatan itu, usaha ini, usaha itu. Ya wajar saja saudara memiliki waktu yang kurang untuk berdoa kalau saudara terus lebih banyak menambah usaha saudara. Karena saudara lebih tertarik menambah usaha dan pendapatan daripada menambah hubungan dengan Tuhan, menambah mendengar suara Tuhan. Tentu saja saudara kehilangan suara Tuhan. Dan yang kelima adalah keberdosaan kita. Karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Saat kita hidup dalam dosa, tentu saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku, ketika kita tidak mendengar suara Tuhan? Maka kita kehilangan arah. Sebab kitab Mazmur berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya, saat tidak ada firman Tuhan, aku tidak mengerti jalan yang harus aku pilih. Aku akan kehilangan arah. Banyak kita kehilangan arah, karena kita mendengarkan suara hati nurani, bukan mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan suara orang, bukan suara Tuhan. Yang kedua, kita kehilangan power. Kita kehilangan kekuatan. Kita kehilangan otoritas. Sebab di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 berkata, Injil itu kekuatan Allah. Saat tidak ada Injil, tidak ada kekuatan Allah dalam diri kita. No power at all. Dan yang terakhir, saudaraku, apa yang terjadi saat kita kehilangan, tidak mendengar suara Allah? Kita binasa. Amsal 29 ayat 8. Ketika tidak ada wahyu, maka binasalah umat. Kita binasa, saudaraku. Bahkan yang paling terakhir, yang keempat, ketika kita tidak mendengar suara Tuhan, maka kita tidak punya standar dalam hidup ini. Karena firman dalam 2 Timotius 3:16 berkata, semua yang dituliskan itu baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, melatih kita hidup dalam kebenaran. Jadi kalau tidak ada firman, tidak ada standar dalam hidup kita. Hidup menjadi suka-suka. Nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Adakah saudara masih mendengar suara Tuhan hari ini? Atau terlalu sibuk? Terlalu banyak hal yang saudara lakukan? Waktunya kita kembali kepada Tuhan. Untuk selalu mendengar suaranya. Dan Dia akan menuntun kita kepada jalan keberhasilan. Tuhan memberkati.